Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Muhammad Ferry. Saya merupakan mahasiswa semester 4 dari jurusan Sejarah Peradaban Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Nah, langsung saja ya, di sini saya akan membahas 3 buku karya dari Profesor Asep Ahmad Hidayat. Nih, yang pertama itu ya, bukunya itu berjudul Studi Kawasan Dunia Islam. Nah, yang kedua itu sejarah sosial Muslim minoritas etnis Melayu di Nusantara. Dan yang ketiga itu sejarah tasawuf dan tarekat. Nah, pertama-tama saya akan bahas itu mengenai buku Studi Kawasan Dunia Islam. Nah, buku ini merupakan kontribusi penting dalam khazanah keilmuan Islam kontemporer, khususnya dalam bidang kajian kawasan dengan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan sejarah, ilmu sosial, politik, dan etnolinguistik. Jadi buku ini tuh menyajikan pemetaan yang komprehensif terhadap dinamika kawasan dunia Islam. Nah, buku ini juga mengajak kita untuk memahami dunia Islam tidak hanya sebagai entitas keagamaan saja, tetapi juga sebagai konstruksi geopolitik dan kultural yang terus berkembang. Jadi buku ini tuh mengurai juga bagaimana sejarah kolonialisme, kebangkitan nasionalisme, serta tantangan kontemporer seperti Islamisme dan konflik regional membentuk wajah dunia Islam saat ini. Nah, buku ini tuh berisi 6 bab yang dimana mencakup bab 1 itu mengenai latar belakang sejarah perkembangannya, dan bab 2 itu studi kawasan, apa itu studi kawasan, dan bab ketiga itu mengenai bagaimana cara merumuskan studi kawasan dunia Islam. Yang ke bab keempat itu pembagian kawasan dunia Islam dalam perspektif geopolitik. Yang ke bab kelima itu pembagian kawasan Islam perspektif Muslim minoritas. Dan yang ke bab 6 terakhir itu kesimpulan. Nah, salah satu kekuatan utama buku ini tuh terletak pada struktur tematiknya yang sistematis. Setiap bab disusun untuk membangun pemahaman bertahap, mulai dari teori dasar studi kawasan hingga analisis terhadap komunitas Muslim minoritas di berbagai belahan dunia. Nah, pendekatannya pun menjadikan buku ini tidak hanya relevan bagi akademisi, tetapi juga bagi pembaca umum yang ingin memahami kompleksitas dunia Islam secara lebih utuh atau menyeluruh. Nah, teman-teman, cukup sampai di sini saja ya pembahasan buku mengenai studi kawasan dunia Islam. Selebihnya kalau mau memperdalam atau mempelajari buku ini bisa dibaca ya. Nih, selanjutnya ini buku kedua karya dari Profesor Asep Ahmad Hidayat. Ini yang berjudul Sejarah Sosial Muslim Minoritas Etnis Melayu di Nusantara. Nah, buku ini tuh hadir sebagai respon terhadap minimnya kajian komprehensif mengenai komunitas Muslim di minoritas etnis Melayu di kawasan Nusantara, juga mengisi kekosongan literatur yang membahas dinamika sosial, sejarah, dan identitas umat Islam Melayu yang hidup sebagai minoritas di negara-negara atau wilayah seperti Patani Thailand, Moro Filipina, Singapura, dan Timor Leste. Nah, di mana buku ini tuh berisi 5 bab. Bab 1 teori masuknya Islam ke Nusantara. Yang bab 2 itu sejarah sosial Islam di Kerajaan Thailand. Yang bab ketiga itu sejarah sosial Islam di Republik Demokratis Timor Leste. Yang bab keempat itu sejarah sosial Islam di Republik Singapura. Dan yang terakhir bab 5 sejarah sosial Islam di Republik Filipina. Nah, tujuan utama buku ini tuh adalah untuk menyajikan narasi sejarah sosial yang tidak hanya menggambarkan keberadaan komunitas-komunitas tersebut, tetapi juga menelusuri bagaimana mereka membentuk, mempertahankan, dan menegosiasikan identitas keislaman dan kemelayuan mereka dalam konteks politik dan budaya yang seringkali tidak ramah. Nah, dalam buku ini tuh Abah menjelaskan kerangka konseptualnya, sejarah sosial, dan pendekatan kawasan.
Ia menekankan pentingnya membaca sejarah umat Islam minoritas tidak hanya dari sisi politik saja, tetapi juga dari aspek budayanya, ekonominya, dan spiritualnya. Dalam pemetaan kawasannya pun mencakup seperti di Patani, Thailand. Nah, Abah teh menyoroti sejarah panjang perlawanan Muslim Melayu Patani terhadap dominasi Siam serta peran tarekat dan pendidikan Islam dalam mempertahankan identitas sosial. Nah, yang di Moro Filipina tuh membahas mengenai diperjuangkannya bangsa Moro, kolonialisme Spanyol dan Amerika serta dinamika kontemporer pasca perjanjian damai. Nah, kalau di Singapura itu fokusnya pada marginalisasi simbolik dan transformasi identitas Melayu Muslim dalam negara yang sekuler dan multikultural. Nah, yang Timur Leste itu kajian terhadap komunitas Muslim kecil yang bertahan di tengah dominasi Katolik serta peran perdagangan dan migrasi dalam membentuk komunikasi tersebut. Nah, dalam kajian aspek sosial budaya dan keagamaannya, tuh Abah menekankan bahwa mayoritas Muslim minoritas ini menganut mazhab Syafi'i, teologi Asy'ariyah, dan tradisi tarekat Sufiyah. Hal ini menunjukkan kesinambungan spiritual dengan mayoritas Muslim di Indonesia dan Malaysia, meskipun dalam konteks sosial politik yang berbeda, serta ada juga tantangan dan prospek seperti diskriminasi negara, langsung asimilasi budaya dan tekanan globalisasi. Nah, namun Abah tuh tetap optimis terhadap prospek komunitas ini dalam mempertahankan identitas mereka melalui pendidikan, jaringan transnasional, dan revitalisasi budaya lokal. Nah, bagi yang tertarik pada studi minoritas Muslim, historiografi kawasan, dan dinamika Islam Asia Tenggara ini, buku ini merupakan referensi penting. Kenapa? Karena buku ini tidak hanya menyajikan informasi saja, tetapi juga mengajak pembaca untuk merefleksikan bagaimana identitas keislaman dan kemelayuan dibentuk dalam ruang-ruang yang penuh tantangan. Nah, cukup di sini, sampai sini saja ya pembahasan mengenai buku Sejarah Sosial Muslim Minoritas Etnis Melayu di Nusantara itu. Nah, selanjutnya ini buku yang terakhir yang akan saya ulas, yang berjudul Sejarah Tasawuf dan Tarekat. Nah, buku ini tuh lahir dari kebutuhan untuk memahami tasawuf dan tarekat secara kontekstual dan historis, terutama dalam lanskap Islam Asia Barat, Afrika Utara, dan Asia Tenggara. Nah, Abah juga menyusun buku ini tuh sebagai panduan konseptual dan naratif untuk menelusuri jejak spiritualitas Islam yang telah membentuk wajah peradaban Muslim selama lebih dari 1000 tahun. Nah, Abah tuh menekankan juga bahwasanya tasawuf bukan sekadar ajaran esoterik saja, melainkan jalan hidup yang membentuk etika, relasi sosial, dan bahkan gerakan perlawanan terhadap kekuasaan yang menindas. Nah, buku ini tuh juga bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara pemahaman akademik dan praktik sufistik di kalangan masyarakat Muslim kontemporer. Nah, di dalam buku ini tuh ada 6 bab, yang dimana bab 1 itu membahas asal-usul tasawuf mulai dari dimensi spiritual, awal dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW hingga kemunculan tokoh-tokoh sufi klasik seperti Hasan al-Basri, Robiah al-Adawiyah, Al-Junaidi al-Baghdadi, Al-Ghazali, bin Arabi, dan Azili. Nah, buku ini tuh tidak hanya menyajikan biografinya saja, tetapi juga menelaah ajaran dan kontribusinya pemikiran mereka terhadap perkembangan epistemologi tasawuf. Nah, dalam bab 4, buku ini tuh menjadi titik penting dalam buku ini karena membahas bagaimana tasawuf dan tarekat berkembang di wilayah Nusantara. Nah, Abah juga itu menyoroti peran-peran tokohnya seperti Hamzah Mansuri, Samsudin al-Sumatrani, dan Narudin al-Rainiri. Nah, dalam membentuk tradisi sufistik Melayu
ia juga mengulas bagaimana tarekat menjadi bagian dari struktur sosial dan politik lokal, termasuk dalam konteks pesantren dan kerajaan Islam. Nah, dalam bab 5 ini membahas atau mengulas secara rinci perkembangan tarekat seperti Naskabandiyah Qadariyah, Wa Naskabandiyah, dan Satariyah di masa kolonial Belanda. Buku ini tuh menunjukkan bagaimana tarekat tidak hanya menjadi wadah spiritual saja, tetapi juga memainkan peran dalam gerakan perlawanan terhadap kolonialisme seperti yang terjadi di Banten dan Sumatera Barat. Nah, dan yang terakhir bab 6 itu membahas fenomena neosufisme yang termasuk kemunculan tarekat Tijaniyah dan Idrisiyah di Indonesia. Nah, buku ini pun mengulas praktik aura, struktur organisasi, serta peran sosial politik tarekat ini dalam mempertahankan kemerdekaan dan membangun jaringan spiritual modern. Nah, kasus Tijaniyah dan Garut di Garut maksudnya dan Idrisyah di Tasikmalaya itu menjadi contoh konkretnya dari revitalisasi sufisme dalam konteks di Indonesia modern. Nah, dari ketiga buku ini yang saya suka itu buku Sejarah Sosial Muslim Minoritas Etnis Melayu di Nusantara. Kenapa? Karena buku ini tuh membahas itu mengenai negara-negara ya kayak di Asia Tenggara, kayak tadi kan Filipina, Thailand, Timor Leste, Singapura. Nah, kurang lebihnya segitu pembahasan dari ketiga buku karya Abah atau Profesor Asep Ahmad Hidayat. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang jelas ataupun dalam penyampaiannya penjelasannya susah dimengerti. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.